Ini dia, sebuah hal yang kamu tunggu-tunggu. Video yang melengkapi apa yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya di Pagar Kehidupan. Yuk, kita tampar diri kita dengan sebuah materi daging di hari ini yang bukan cuma teori, tapi sesuatu hal yang bisa kamu uji. Kita bahas. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Nah ini dia nih, seru. Kemarin kita udah membahas sebuah topik yang ada kaitannya bahwa kita nih kalau mau bahagia hidupnya harus tenang dulu. Dan poin pertama yang kemarin saya bagikan tuh di video sebelum ini, bahwa kita kalau mau berdamai dengan diri kita sendiri, caranya adalah mengucapkan kalimat-kalimat sakti yang saya contohkan. Nah bagi kamu mungkin yang gak tahu video apa sebelum video ini, gak apa-apa, nanti link videonya saya taruh di deskripsi ya. Bisa langsung kamu lihat dan langsung kamu klik aja untuk menonton video yang melengkapi video ini. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung aja membuat kamu sebagai sahabat saya kembali tercerahkan. Tercerahkannya bukan dengan sebuah hal yang teori belaka, tapi justru dengan sebuah hal yang saya paksa kamu justru untuk mengujinya. Benar, kita akan ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan bagaimana caranya kamu bisa menemukan apa yang kamu cari dalam hidupmu. Saya ulangi sebentar ya. Kamu sebagai sahabat saya, walaupun kita belum pernah ketemu sama sekali di dunia nyata, tapi saya bisa tahu apa yang kamu cari. Diri kamu adalah orang yang capek dan lelah mencari apa yang membuat kamu bahagia. Betul apa tidak? Dan selama ini kamu bingung kemana harus mencari kebahagiaan, dan sering kali saya bilang bahwa kebahagiaan itu apa? Betul, bersumber dari ketenangan dalam dirimu sendiri. Kamu inget gak? Kemarin saya ajarin poin pertama kalau ingin menjadi bahagia adalah tenang, dan tenang itu poin pertamanya adalah memaafkan dirimu sendiri. Sudah saya ajarkan caranya. Sekarang masuk ke poin yang kedua. Dengarkan baik-baik. Diri kamu sebenarnya cuma pengen bahagia, betul? Dan bahagia itu bersumber dari ketenangan. Kita sama-sama setuju nih. Nah sekarang, poin yang kedua. Diri kamu akan menjadi tenang, bahkan bahagia, kalau diri kamu bisa berhubungan erat dengan penciptamu sendiri. Sebentar, tenang aja. Saya nggak nyuruh kamu tiba-tiba harus rajin ibadah, harus gini. Enggak. Itu sudah sering kamu denger, saya tahu kok. Tenang aja, saya tidak akan memberikan sebuah nasihat-nasihat mungkin yang sering kamu dengerin di luar sana. Tapi justru, saya ingin memberikan kamu sebuah sudut pandang yang ada kaitannya dengan ketuhanan. Tapi dengan sudut pandang ini sepertinya belum pernah ada yang memberitahukannya kepada kamu. Gini, kalau pengen hidup kita tenang, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan kita. Pertanyaannya, kamu tahu nggak? Jujur, saya pengen kamu jawab dalam hati aja. Secara jujur, apa adanya. Apakah kamu tahu bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan Tuhanmu? Sebentar, saya mau tebak nih. Jawaban kamu adalah gampang mas, rajin beribadah. Betul nggak? Kalau memang jawaban itu yang kamu keluarkan, secara teori jawaban itu benar. Secara teori. Tapi faktanya, kenapa banyak orang yang rajin beribadah tapi tetap kurang bahagia hidupnya? Jawab? Nggak bisa jawab ya? Jawabannya adalah karena memang bukan cuman itu jawaban yang benar. Jawaban itu benar, tapi kurang sempurna atau kurang lengkap. Dan izinkan saya sebagai sahabat kamu yang masih sama-sama belajar seperti halnya kamu juga, saya ingin memberitahu yang menyempurnakan itu semua adalah pandanglah Tuhanmu dengan sudut pandang yang paling benar. Titik. Saya ulangi. Kalau kita ingin berhubungan erat dengan pencipta kita sebagai wujud mencari ketenangan, rajin beribadah itu bagus, harus. Tapi bukan cuma itu. Kalau itu doang gak lengkap. Yang paling lengkap adalah setelah beribadah,
sudut pandang kita kepada pencipta kita itu dibenerin dulu. Benerinnya gimana, Mas? Gini, sekarang saya mau tanya sama kamu. Dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu hidupmu, berbuat dosa mungkin, nyakitin orang mungkin, apakah kamu yakin bahwa diri kamu ini sudah diampuni? Pernah nggak diri kamu menjadi orang yang tidak mau lagi beribadah hanya karena ngerasa dirimu kotor? Saya kotor, Mas, banyak dosa. Saya kotor, Mas, sudah melakukan banyak perbuatan salah. Oke, bagus, kamu sudah sadar. Terus kenapa nggak beribadah? Lantas dalam diri kamu berkata, saya tidak yakin saya sudah diampuni Tuhan, Mas. Loh, ini loh yang saya maksud. Ini sebuah hal yang lucu ya, lucunya tanda kutip. Gini, saya kasih tahu bagaimana cara memandang Tuhan dengan sudut pandang yang benar. Dengerin baik-baik, ini masuk akal nih. Kita percaya ya, bahwa Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kita pun percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana lagi maha pengampun. Kenapa itu semua cuman mentok di mulut doang? Kalau kita punya salah, minta ampun dong sama Tuhan kita. Dan kemudian kita perbaiki sifat kita. Udah selesai. Kenapa harus ngerasa diri kita hina sih? Saya nggak tahu apa perbuatan dosa kamu, saya nggak tahu apa aib kamu, dan saya tidak perlu tahu. Cukup kamu dan Tuhanmu aja yang tahu. Minta ampun. Perbaiki itu semua dengan banyak berbuat baik. Selesai, nggak usah diperpanjang. Nggak usah ngerasa diri hina dan kotor, titik. Gitu loh, sudut pandang kita kepada Tuhan tuh sesuai dengan karakter dan sifat Tuhan itu sendiri. Lagi-lagi, kita kasih contoh. Tuhan itu maha pemberi rezeki, Mas. Oke, bagus. Tapi kenapa mentok di mulut doang? Kenapa kita masih ngemis sama orang kalau kita yakin Tuhan itu maha pemberi rezeki? Loh, nggak gitu, Mas. Tapi kan harus ada usahanya. Usahanya ngemis gitu? Halo? Halo? Wah, ini dia nih. Gini loh, emang duit itu tidak turun dari langit. Kita bicara rezeki dulu ya. Emang betul duit itu tidak turun sendirinya dari langit, saya setuju sama kamu. Tapi nggak harus duit itu turun dari langit kok. Itu mah di film doang. Duit itu bisa datang dari manapun, dari sudut manapun yang kita nggak bisa duga. Tapi sebelumnya, kita minta dulu sama pencipta kita. Katanya kita yakin dia maha pemberi rezeki. Kenapa mintanya ke orang dulu sebelum minta ke Tuhan? Aneh kan? Coba, sekarang di hari ini aja deh. Di hari ini kita udah minta rezeki belum ke Tuhan kita? Halo? Bagi kamu yang nonton saya ini sambil kerja atau sebelum kerja, tadi udah berdoa minta rezeki belum ke penciptamu? Jangan minta ke orang dulu. Minta restu dulu kepada penciptamu yang memberi rezeki, baru sama orang, bukan kebalik. Begitu orang gak ngasih, baliknya ke Tuhan. Lo kebalik. Tuhan dulu, penciptamu dulu, baru orang, bukan kebalik. Kebolak-balik ya? Nah, sadar kan? Nah, itu belum seberapa tuh. Itu belum seberapa. Ini yang paling sering dilanggar nih. Kita sama-sama percaya ya bahwa Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dalam ajaran Islam disebutnya Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya terjemahannya dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang coba, kalau pencipta kita aja maha pengasih lagi maha penyayang, kenapa kita sebagai ciptaannya sering marah sama ciptaan Tuhan yang lain hanya karena masalah sepele? Saya ulangi pertanyaan saya, kita renungin bareng-bareng yuk. Kita pernah disakitin orang? Pernah. Bahkan mungkin kamu sering kali. Tapi sekarang saya mau tanya dong, ada gunanya nggak kita marah sama dia? Apakah dengan marahnya kita, dia bisa berubah? Apakah dengan mengutuknya kita kepada dia, dia bisa berubah? Nggak bisa. Nggak akan bisa orang berubah karena marahnya kita. Yang bisa adalah orang itu merubah dirinya sendiri kalau dia mau. Bukan karena marahnya kita, bukan karena emosinya kamu. Pertanyaan berikutnya, capek nggak marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu? Capek. Marah sama mantan, marah sama bawahan, marah sama temen, marah sama orang di jalan. Buat apa? Nggak ada gunanya. Katanya Tuhan kita maha pengasih lagi maha penyayang.
Tuhan aja maha pengasih lagi maha penyayang, kok kita yang diciptakan kok ngeyel. Harusnya kita meniru karakter Tuhan kita dong. Bukannya marah-marah sendiri, gak ada gunanya juga. Nih saya kasih tahu ya, ini berdasarkan kenyataan nih. Si pemarah akan selalu kalah. Akan selalu kalah dengan si tenang. Orang marah enaknya cuma sebentar, tapi ruginya lebih besar. Gak percaya? Coba lihat hidup kamu sendiri. Kapan terakhir kali marahmu menguntungkan? Ada nggak? Kalaupun ada, jumlahin sama nggak untungnya. Banyakan mana? Nah, banyakan nggak untungnya mas. Kalau banyakan nggak untungnya ngapain marah-marah? Capek. Kembalikan lagi semua kepada Tuhanmu dong. Iya juga ya. Tuhanku itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa saya tidak berusaha menirunya dengan menjadi orang yang paling tidak? Nggak usah marah deh. Mas, saya itu kebetulan lagi kesel mas. Terus saya harus gimana? Ya udah, nggak usah diladenin. Tapi saya pengen marah mas. Kata Mas Aryan dulu di salah satu videonya kita boleh marah. Ya boleh marah, tapi bukan marah terus lagi. Coba deh. Sekarang saya balikin lagi pertanyaan saya kepada kamu. Tolong dijawab ya. Ada gunanya nggak kita selama ini marah sama orang? Coba. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya buat apa? Yang harus kita lakukan itu balikin lagi, minta sama Tuhanmu petunjuk. Saya harus kemana? Saya harus melakukan apa sama orang ini? Terus minta petunjuk kepada Tuhanmu, bukan sama saya. Bukan sama orang-orang seperti saya. Bukan. Kembalikan lagi kepada Tuhanmu, minta. Abis itu nggak usah marah. Karena marahmu hanya akan mengubur dirimu sendiri, cepat atau lambat. Setuju nggak? Iya kan? Nah, sekarang coba deh. Dari video ini, kamu sudah berubah nih harusnya sudut pandangnya dengan apa yang saya berikan. Dengan sudut pandang baru ini aja, bagaimana caramu memandang Tuhanmu, rasanya lebih tenang ya. Rasanya lebih damai karena apa yang kita andalkan itu bukan manusia. Tapi pencipta kita yang betul-betul sebenarnya baik loh sama kamu. Sadar nggak sih? Coba sekarang di bagian akhir ini, saya ingin coba kamu renungkan bersama dengan saya. Sadar atau tidak, seberapa baiknya penciptamu selama ini dalam hidup kamu? Banyaknya video pagar kehidupan yang menolong kamu itu bukan karena hebatnya saya. Tapi karena baiknya penciptamu. Bukan karena saya cuma perantaranya doang. Tercerahkannya kamu dalam hidup bukan karena saya itu perantaranya doang. Itu karena kebaikan Tuhanmu memberikan rahmatnya melalui saya, titik. Terus kenapa diri kita selama ini membangkang kepada Tuhan kita sendiri? Halo? Ada apa dengan diri kita sih? Yuk, kamu sebagai sahabat saya, kita sama-sama belajar di sini. Kita kembali ke jalan yang benar yuk. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lebih baik artinya baik bukan hanya buat orang lain ya, tapi baik buat dirimu sendiri dan hidupmu supaya batinmu jadi tenang. Amin. Gimana? Tercerahkan ya? Alhamdulillah. Kalau kamu tercerahkan dengan materi video ini, coba dong tuliskan di komentar, akhirnya saya tercerahkan mas. Terima kasih. Supaya saya tahu bahwa apa yang saya berikan ini menolong hidup kamu. Terima kasih ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.